Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-72, hari ini 12 Mei 2022, kita edisi Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya ditemani Dedi Suhendra, redaktur pelaksana Suara Nusantara. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan hari ini Ulas Berita kita janjikan akan menarik perhatian penonton Lesa SN. Karena yang akan diulas tadi adalah berita-berita yang menjadi viral di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita kasih bocoran info-info terkini dari persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tadi, Ded ya. Nah, yang pertama tadi sidang dugaan korupsi BSB ya. Itu yang kemarin ya. Yang kemarin. Kemudian perkembangan terkini dari mana, Ded? Persidangan Masjid Sriwijaya. Oke, kemudian kita juga beralih ke Dedi aja baca ini. Ya, terkait tuntutan dan dakwaan 25 anggota DPR di Morenim ya. Karena ada 25 seluruhnya. Oke, dan tentang perkembangan terkini dari sidang dugaan korupsi PD Gas Sumsel. Oke, kita langsung aja yang pertama, Dedi ya, tentang dari persidangan dugaan korupsi kredit Bank modal Sumsel. kerja BCD. Oke, silakan Dedi ulas sedikit. Ya, terkait perkembangan persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble, Kak ya. Kemarin Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel menghadirkan 3 saksi dari 3 pegawai di Bank Sumsel Bubble. Oke. Untuk 2 terdakwa kan dalam perkara itu. Apa isi itunya, Ded? Dari ini kan tiga saksi ini, 2 dari 1 pegawai legal, 1 kepala legal dan 1 lagi pegawai analis risiko, Kak. Oke. Di mana ketiga saksi ini merupakan orang-orang yang pertama melakukan verifikasi terhadap syarat yang diajukan oleh si penerima atau debitur kredit tersebut. Yang menarik saya baca kemarin tentang verifikasi risiko ya. Iya. Jadi bisa jelaskan sedikit itu, Den? Ya, terkait verifikasi risiko ini dari saksi analis risiko, dia ini tidak melakukan membackup asuransi terkait pemberian kredit itu, Kak. Dan itu ditanya hakim ya? Itu ditanya hakim karena harusnya ada asuransi apabila ada kredit macet kan nanti antisipasi ke depannya itu. Dan itu tidak ada? Tidak ada. Dan hakim menanyakan apa itu, Den? Terkait hal tersebut kan sepertinya keterangan tiga saksi ini dinilai oleh hakim terkesan berpura-pura ya, sampai hakim mengatakan jangan seperti cuci baju gitu kan. Oh, cuci baju. Tanda kutip gitu. Dan saksinya apa? Respon saksinya? Sempat disindir oleh majelis hakim ya, ketiga saksi terdiam ya, sempat terdiam kan. Terdiam sejenak, kemudian hakim juga mengingatkan bahwa apabila ketiga saksi ini terbukti ada keterlibatan ya akan diproses dan dilanjut. Oke, lanjut masih di persidangan dugaan korupsi BSB, Ded ya. Iya, nah, yang kemarin tentang ada berita legal ya. Iya, benar. Nah, jadi bisa ceritakan sedikit, Ded? Dari 3 saksi yang dihadirkan kan 2 dari pihak legal ya, di mana 1 bagian kepala legalnya dan 1 pegawai legalnya. Dari keterangan saksi ini terungkap bahwa saat verifikasi syarat untuk pemberian kredit modal kerja ini pegawai legal yang mengecek ke lokasi tempat agunan tersebut berada, Kak. Dan sempat dicek rupanya ya? Dicek fisik di mana lokasinya di Bogor ya. Apa keterangan dari saksi waktu ditanya hakim tentang pengecekan lokasi, Ded? Untuk di pengecekan lokasi dia melihat agunan itu berupa tanah, Kak ya. Sebidang tanah dan mesin top drive ya. Di mana katanya terkait agunan tersebut saksi dari legal ini mengatakan diajukan ke bagian bisnis Bank Sumsel Bubble. Apa pertanyaan hakim waktu itu, Den? Ingat nggak, Den? Terkait pertanyaan hakim, ya apakah dicek atau gimana, cek mesinnya, Kak ya. Tapi saksi ini bilang semuanya sudah dilakukan sesuai prosedurnya, di mana ada seperti mesin kan. Mesin itu ada nomor mesin dari mesin top drive itu dicek dengan invoice-nya. Begitu juga dengan tanah. Tanah itu di mana kata saksi menanyakan kepada warga sekitar bahwa itu milik dari salah satu terdakwa yang sudah divonis pada perkara ini sebelumnya ya. Oke. Hakimnya siapa kemarin, Ded? Hakimnya masih Pak Eprata, Kak. Eprata ya. Iya. Jaksanya siapa? Jaksanya dari Kejati Sumsel, Asnawi SMH dan Suhartono SMH. Oke, masih ada info terkini tentang ulas berita dugaan korupsi BSB ini, Ded? Dari saksi risiko, Kak ya, analis risiko ini mengungkap bahwa ada rapat, Kak, di situ, Kak, namanya komite ya. Komite Bank Nah, apa itu? Diungkap hasil rapatnya itu, Ded?
Itu sempat disentil oleh hakim ya, di mana si saksi bagian risiko ini, risiko kredit ini mengatakan bahwa setelah melalui proses legal naik ke bisnis, terus dirapatkan nggak? Di mana di rapat itu ada termasuk dari pihak legal, pihak analis, direktur operasional, direktur pemasaran. Nah, disitulah ketua majelis hakim menyentil sedikit terkait rapat tersebut kan, karena kan dari awal ini sepertinya ada kekurangan kontrak kerja sebagai syarat untuk menerima kredit itu, Kak. Ditanyakan oleh hakim kekurangan kontrak itu ya? Ditanyakan hakim dan harusnya ada 2 kontrak tapi hanya 1 kontrak yang di. Apa jawaban saksi kemarin, Ded? Ingat, Dedi? Hanya terdiam saat dicecar hakim, Kak. Tapi hakim cuma menyentil kenapa syarat kurang tapi masih dipersetujui, Kak ya? Sehingga menjadi kerugian negara, dan hakim mengatakan ini bisa menjadi berjamaah, Kak. Oke, dan hakim menilai itu ya? Iya. Oke ya. Masih ada cerita lain tentang dugaan korupsi BSB ini dari persidangan kemarin, Den? Ya, terkait itu kan ke depan mungkin masih akan dihadirkan jaksa penuntut saksi-saksi berikutnya ya kan. Oke, persidangan berikutnya hari apa? Setiap hari Rabu, Kak. Dan informasinya Rabu, ya? memang masih dari pihak Bang Sumsel Bubble kan. Dan berita ini sudah terbit di koransn.com ya. Untuk penonton SN yang masih penasaran silakan klik koransn.com. Ada berapa berita kemarin, Den? Kemarin kita buat 4 berita, Kak. Ada 4 berita ya. Dan untuk besok masih ada beritanya? Lanjutannya, Kak, ada, Kak. Ada lanjutannya ya. Saksikan, lihat di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com ya, edisi Jumat besok ya. Kemudian kita langsung ke dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Iya, Kak, benar, Kak. Tadi ada sidang, kasih bocoran sedikit aja. Hari ini sidangnya dari satu ahli, Kak ya, dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Ahli kerugian negara dari salah satu universitas yang melakukan audit di perkara itu. Ada perbedaan pendapat ya? Iya, benar, Kak. Antara hakim dengan ahli ini ada perbedaan pendapat terkait kerugian negara ya. Oke, disimpan itu, Ded ya. Biar penonton Lensa SN penasaran ya. Silakan baca di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com. Kemudian kita beralih ke tuntutan 10 anggota DPRD Muara Enim ya. Iya, Kak. Itu kemarin sidangnya ya. Kemarin sidangnya itu. Oke, Dedi bisa cerita? Perkara ini kan pengembangan dari OTT KPK di Muara Enim, Kak ya. Udah lama kasusnya, Kak. Karena ada beberapa terdakwa yang sudah divonis ya. Nah, ini perkara ini naik totalnya ada 25 anggota DPRD. Di mana kemarin itu dibuat 2 sesi. Sesi pertama 10 anggota DPRD yang sudah sidang duluan menjalani tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dan 15 anggota DPRD baru sidang perdana dengan dakwaan, Kak. Oke ya. Selanjutnya terkait tuntutan itu kan untuk 10 anggota DPRD itu dituntut oleh JPU KPK 4 tahun penjara, Kak. 4 tahun penjara. Dan hak politiknya dicabut. Jadi totalnya ada berapa anggota DPRD yang dituntut? Dituntut kemarin. Yang dituntut 10, Kak. Nah, yang 15 ini baru sidang perdana jadi dakwaan kan. Jadi ada 25 total seluruhnya 25. Yang lagi proses persidangan ya. Oke, tim kreatif udah berapa menit kita ulas berita hari ini? Baru 8 menit ya. Oke ya. Kita beralih ke berita PD. Iya, Kak. Tadi ada persidangan juga ya. Hari ini ya. Hari ini ya, sore tadi ya. Jam berapa tadi, Den? Persidangan dimulai seperti biasa Kak jam 10 ya. Jam 10 pagi. Tapi saya tadi ke sana pukul 16. Masih jalan ya. Dedi kasih bocoran sedikit aja ya. Tentang apa tadi, Den? Mungkin tentang saksinya aja, Den. Sampai menyebut nama, Den. Ya, di persidangan jaksa penuntut umum dari Kejagung nggak ya? Ini kan PD Sumsel kan ditangani oleh Kejagung. Menghadirkan saksi istri dari salah satu terdakwa itu. Masih di perkembangan dugaan korupsi PD ya. Sebelumnya gimana, Den? Dalam sidang-sidang sebelumnya itu jaksa penuntut umum Kejagung udah mengungkap, Kak ya, terkait kerugian negara, di mana kerugian negara itu ada dua kerugian negara, yaitu 2,1 miliar dan 30 juta US dollar. Kan cukup fantastis angkanya. Karena ini terkait pengelolaan migas di Sungai Jambi Merang, ya. Di mana yang harusnya dikelola oleh PD Sumsel, namun saat itu kan dikelola oleh swasta dengan cara membuat konsorsium satu perusahaan untuk mengelolanya swasta juga, Kak. Yaitu PD Gas. Kemarin ada kita buat berita ya. Saksi meringankan
untuk salah satu terdakwa. Iya benar. Nah, bisa Dedi ceritakan. Salah satu terdakwa itu saksi ahli Kak, ahli dari meringankan. Saksi ahli saksi ya? ahli, saksi meringankan, benar saksi meringankan yang mengatakan bahwa tidak bersalah ya, tidak bersalah terdakwa tersebut. Karena menurutnya ada pejabat teknis ya, beda dengan membuat kebijakan itu Kak. Oke ya. Apa keterangan lagi saksi yang meringankan kemarin, Ded? Ada selain itu juga saksi meringankan ya mengatakan bahwa boleh katanya pihak swasta mengelola gas itu Kak. Dan perjalanan kasus dugaan korupsi PDPD ini sudah cukup panjang, Ded, panjang. Sudah panjang. 1 minggu ada berapa kali persidangan, Ded? Untuk PDPD ini sidangnya disamakan dengan Masjid Sriwijaya Kak ya, karena kan ada 4 terdakwa dalam PDPD Sumsel ini, namun dari 4 terdakwa ini ada 2 diantaranya juga terdakwa di Masjid Sriwijaya gitu. Sama ya? Sama. Jadi seminggu tuh 1 kali. Hakimnya siapa, Den? Untuk hakimnya Pak Yus Rizal yang juga wakil ketua Pengadilan Negeri Palembang. Jaksanya boleh disebut? Untuk jaksanya, tim jaksanya masih Aswar Hamid Kak ya. Dan persidangan terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Tapi tidak begitu banyak ya kalau sidang PDPD wartawan yang meliput ya? Ya karena ini mungkin persidangannya terlalu sering atau banyak ya? Terlalu banyak padat kan persidangannya Kak. Padat ya, mungkin beberapa wartawan menunggu tuntutan ya? Atau menunggu vonis ya? Tapi untuk Suara Nusantara dan koran sn.com kita akan buat rinci ya, akan buat secara mendetil ya tiap agenda persidangan ya, dan itu ciri khas dari kita, Ded ya. Dan untuk berita-berita yang lengkap tetap klik koran sn.com ya. Kemudian kita melenceng dikit sesuai jadwal ulas berita nih, Ded ya. Tentang perkembangan pembebasan lahan jalan tol Oki. Nah, itu apa, Ded? Perkembangan terakhirnya? Sejauh ini masih ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel menyatakan masih penyidikan walaupun meski belum ada tersangka yang ditetapkan nggak ya. Di dalam penyidikan tersebut jaksa penyidik bidang Pitsus Kejati Sumsel masih melakukan serangkaian proses kegiatan penyidikan kan, di mana untuk mengumpulkan alat bukti kan ada beberapa kegiatan nggak ya yang dilakukan. Karena untuk menetapkan tersangka tersebut menurut Kasih Penkum alat buktinya harus cukup minimal 2 alat bukti gitu. Oke. Kita menyentuh dikit tentang dugaan korupsi sertifikat. Ya. Sertifikat tanah maksudnya ya. Iya benar ya. BPN Palembang. Di BPN Palembang. Udah persidangan kan? Sejauh ini sudah persidangan Kak. Sidangan juga itu serentak dengan Bang Sumsel Bubble Kak. Dugaan korupsi Bang Sumsel Bubble ya. Jadi kita agak ketinggalan ya. Tapi masih sejauh ini masih melakukan pemeriksaan saksi dari beberapa saksi Kak untuk pembuktian jaksa penuntut umum Kejari Palembang. Oke. Kemudian untuk edisi koran Suara Nusantara edisi paper besok kita kasih bocoran dikit apa di antaranya beritanya, Ded? Ya di antaranya masih di persidangan hari ini Kak ya, PDPD Sumsel termasuk Masjid Sriwijaya. Kemudian ada juga mungkin kita akan mengulas sedikit terkait persidangan Bang Susul Bubble ya, dugaan korupsi kredit Bang Susul Bubble. Kita udah di ujung ulas berita, Ded, yeah. Dan biasanya di ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita malam hari ini adalah semakin kita tua semakin sadar kita tidak butuh drama. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi yang menarik dari kanal ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.